Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Stevi akan memberikan sedikit rangkuman dari mata pelajaran IPA pada tema 3, tokoh dan penemuan ya. Baik, Bu Stevi mulai. Jadi kita akan membahas tentang rangkaian listrik pada tema ini. Jadi rangkaian listrik itu dibedakan menjadi rangkaian terbuka di sebelah kiri, gambar sebelah kiri, kemudian rangkaian tertutup di sebelah kanan. Jadi untuk rangkaian listrik terbuka itu saklar itu adalah penghubung arus listrik, tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Kemudian untuk rangkaian listrik tertutup, saklar terhubung sehingga arus listrik itu dapat mengalir. Baik, pada rangkaian tertutup semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Kalian perhatikan pada gambar sebelah kiri, rangkaian seri. Rangkaian yang disusun secara seri tidak bercabang aliran listriknya. Jadi antara batu baterai, kemudian lampu dan juga saklar itu disusun secara seri, tidak ada percabangan aliran listrik. Sedangkan untuk rangkaian paralel itu rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya, ada percabangan di aliran listriknya. Nah, Bu Stevi jelaskan dulu, pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah saklar, yaitu penyambung dan pemutus arus listrik. Kemudian ada sumber energi berupa baterai. Kemudian ada lampu yang diberi dudukan atau fitting sehingga lampu tersebut dapat menerima arus listrik karena ada bagian tembaga di bagian dalam fitting itu. Baik, ada kabel juga. Nah, kabel ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam, yaitu berupa tembaganya. Tembaganya ini berupa konduktor, jadi dia itu menghantarkan listrik dengan baik. Sedangkan bagian luar kabel itu isolator, dia tidak menghantarkan listrik dengan baik. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang hitam itu dia adalah isolator. Sedangkan untuk bagian yang kuning itu adalah tembaga, dia yang menghantarkan arus listrik dan bersifat konduktor. Untuk mengamankan arus listrik ketika konslet agar tidak terjadi kebakaran, ada alat yang namanya sekring. Baik, pada gambar ini adalah rangkaian seri. Tadi sudah Bu Stevi singgung sebentar. Untuk rangkaian seri itu rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Ciri-cirinya bisa kalian perhatikan di situ. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya juga ikut padam karena aliran listrik terputus. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu tersusun secara seri. Jika lampu satu padam, lampu dua juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan juga lampu hias. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contoh, instalasi listrik di rumah kalian atau gedung perkantoran. Nah, di sini kalian perhatikan ada gambar rangkaian paralel. Jadi ada percabangan arus listrik.
Jika lampu 1 padam, lampu 2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Baik, untuk rangkaian listrik paralel adalah sama untuk aliran listriknya. Jadi jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak akan ikut padam. Contoh penggunaan lampu paralel adalah pada lampu lalu lintas. Susunannya dapat diperhatikan pada gambar tersebut. Jadi pada setiap lampu 1, 2, dan 3 itu memiliki arus listrik sendiri-sendiri. Jadi terdapat percabangan arus listrik sendiri. Sehingga jika salah satu lampunya itu dimatikan, yang lain akan menyala. Misal lampu 1 mati, lampu 2 mati, maka lampu 3 bisa hidup. Begitu juga seterusnya. Persamaan dan perbedaan rangkaian seri paralel. Untuk persamaan rangkaian seri paralel, yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua rangkaian itu sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Untuk ciri khas rangkaian seri, yang pertama, hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan itu redup. Yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, maka akan mengakibatkan alat listrik lainnya juga padam. Poinnya sudah dapat kalian pahami? Yang pertama, hanya memiliki satu aliran listrik saja, membutuhkan sedikit komponen listrik. Kemudian cahaya lampu redup, dan yang terakhir, jika satu padam, yang lain juga ikut padam. Ciri khas rangkaian paralel. Yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Yang kedua, membutuhkan banyak komponen sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel itu lebih besar. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Yang keempat, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik cabang lainnya. Selain rangkaian listrik seri dan paralel, kedua rangkaian tersebut dapat dipasang atau dapat dirangkai dalam satu rangkaian menjadi rangkaian listrik campuran. Kalian perhatikan pada gambar. Lampu 1, 2, 3, kemudian lampu 4 dan lampu 5. Untuk deret yang pertama, lampu 1, 2, dan 3 itu disusun secara seri. Sedangkan lampu 4 dan 5 itu disusun secara paralel. Jika lampu 1 padam, lampu 2 dan lampu 3 akan ikut padam. Karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu 2 dan juga lampu 3. Akan tetapi lampu 4 dan lampu 5 akan tetap menyala karena aliran listrik yang melewati percabangan yang lain. Nah, ini adalah tabel perbedaan rangkaian seri dan juga paralel untuk memudahkan belajar kalian. Yang pertama adalah cara menyusun komponennya. Untuk rangkaian seri itu disusun secara berurutan. Jika rangkaian paralel secara bersusun. Kemudian, untuk penggunaan saklar dan kabel, untuk rangkaian seri itu lebih hemat daripada rangkaian paralel. Kemudian, keberlangsungan arus listrik. Untuk rangkaian seri padam 1 padam semua, sedangkan rangkaian paralel itu padam 1 maka yang lain akan tetap menyala. Kemudian kondisi komponen listrik. Rangkaian seri
itu berpijar tidak sama terang, sedangkan rangkaian paralel itu berpijar sama terang. Nah, baik, mari kita berlatih untuk logika. Apabila saklar 1 dan saklar 2 ini salah satu hidup dan mati, maka lampu mana saja yang akan hidup? Kalian perhatikan, saklar 1 dia bertanggung jawab atas hidupnya lampu 4 dan lampu 5. Kemudian untuk saklar 2 dia bertanggung jawab atas hidupnya lampu 1, 2, dan 3. Kalian perhatikan, untuk untuk lingkaran orange itu khusus untuk saklar 2 yang akan menghidupkan lampu 1, 2, dan 3. Sampai sini paham? Ya. Kemudian untuk saklar 1 dilingkari Bustevi dengan warna ungu ya. Saklar 1 ini bertanggung jawab atas lampu 4 dan juga lampu 5. Jadi, jika saklar 2 dihidupkan dan saklar 1 dimatikan, maka lampu yang hidup itu adalah lampu 1, 2, dan 3 menurut arus listrik yang mengalirnya ya. Kemudian untuk saklar 1, jika saklar 1 dihidupkan, maka yang hidup adalah lampu 4 dan 5, sedangkan lampu 1, 2, dan 3 mati. Nah, di sini ya, jika saklar 1 dimatikan, maka yang mati hanya lampu 4 dan 5. Sedangkan lampu 1, 2, dan 3 tetap menyala. Jika saklar 2 dimatikan, maka yang mati hanya lampu 1, 2, dan 3, sedangkan lampu 4 dan 5 tetap menyala. Kenapa? Mengapa? Karena mereka memiliki arus listrik yang berbeda, melewati arus listrik yang berbeda. Selanjutnya ini saklar 1 untuk lampu 1, 2, dan 3, saklar 2 untuk lampu 4, 5, dan 6. Jika saklar 1 dibuka dan saklar 2 ditutup, maka lampu 1, 2, dan 3 padam, sedangkan lampu 4, 5, dan 6 menyala. Paham ya untuk kalimat saklar dibuka dan ditutup? Jika ditutup itu artinya dihidupkan, jika dibuka itu berarti artinya dimatikan. Seperti kalian kalau menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, ketika lampunya menyala itu berarti rangkaiannya menyambungkan arus listrik. Jika mati berarti memutuskan arus listrik ya. Kalian perhatikan pada gambar. Jika saklar 1 yang Bustevi beri lingkaran orange dibuka dan saklar 2 ditutup, maka lampu 1, 2, dan 3 akan padam karena dibuka kan, berarti dimatikan. Nah, untuk saklar 2 itu ditutup berarti dihidupkan, yang hidup berarti 4, 5, dan 6. Paham sampai sini? Baik, selanjutnya. Baik, ini adalah contoh yang terakhir ya, kalian perhatikan. Saklar 2 itu bertanggung jawab atas hidup dan matinya lampu 1, sedangkan saklar 1 itu bertanggung jawab atas hidup dan matinya lampu 3, 4, dan juga 2. Nah, ini ya, saklar 2, lampu 1, saklar 1, lampu 2, 3, dan 4 ya. Nah, ketika saklar 1 ditutup, artinya arus listrik mengalir, dan saklar 2 dibuka, artinya dimatikan ya, maka lampu 1 akan padam, sedangkan lampu 2, 3, dan 4 menyala. Begitu juga sebaliknya, jika saklar 1 dibuka dan juga saklar 2 ditutup, maka lampu 1 akan menyala, sedangkan lampu 2, 3, dan 4 akan padam. Gitu ya anak-anak, bisa dipelajari dan dibaca-baca lagi bukunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya untuk PTS-nya.